Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gili Oktoviasta, NPM 204-152. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi verbal. Nah, dalam komunikasi verbal ini, saya akan menerangkan tentang definisi dari komunikasi verbal itu sendiri, ciri-ciri dari komunikasi verbal, jenis dari komunikasi verbal, fungsi dari komunikasi verbal, dan kelebihan serta kekurangan dari komunikasi verbal itu sendiri. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan atau ucapan. Contoh komunikasi verbal itu sendiri berupa surat menyurat, telepon, dan presentasi dalam rapat atau dalam kelas. Ciri-ciri komunikasi verbal ada dua. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal ada dua juga. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Berbicara dan menulis, contohnya ketika kita surat menyurat ataupun presentasi dalam kelas. Nah, mendengarkan atau membaca, contohnya ya kita mendengarkan komunikan itu berbicara, lalu kemudian menyimaknya dan mungkin menangkap atau menanggapinya. Fungsi komunikasi verbal ada 5. Yang pertama, penamaan, interaksi, transmisi informasi, artikulasi, dan jendela dunia. Penamaan, usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, ataupun tingkah laku suatu orang yang menyebutkan namanya hingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Interaksi merupakan penyampaian informasi dan pesan yang menimbulkan interaksi, baik itu secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, transmisi informasi. Bahasa merupakan transmisi informasi yang bersifat lintas waktu. Yang keempat, artikulasi, gambaran dalam bentuk deskripsi dalam suatu bahasa yang dikemas secara pesan verbal atau ucapan atau lisan. Yang kelima, jendela dunia. Komunikasi verbal dapat membuka cakrawala jendela dunia yang mana bisa menambah khazanah dan wawasan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kita berbicara dengan kelemahan serta kelebihan komunikasi verbal. Jelas ada banyak kelemahan dan kelebihan komunikasi verbal itu sendiri. Yang kita bahas kali ini, yang pertama, kelemahan komunikasi verbal. Pertama, sulit dimengerti apabila antara komunikan dan komunikator berlainan bahasa ataupun budaya. Yang kedua, sering mengalami gangguan seperti suara yang gaduh, dan otomatis itu akan membuat kurang sempurnanya pesan yang kita terima atau yang komunikan terima. Ketiga, keterbatasan kosakata sehingga pesan yang seharusnya dapat disampaikan dengan baik, akibat itu menjadi kurang tepat. Nah, itu tadi kelemahan komunikasi verbal. Sekarang kelebihan komunikasi verbal. Yang pertama, untuk terjadinya kesalahpahaman itu kecil ataupun bisa dibilang jarang lah. Terus yang kedua, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang bersifat formal. Yang ketiga, komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ketika kita berunding atau kita rapat atau kita diskusi. Nah, tidak mungkin kan kita menyelesaikan masalah dalam rapat tersebut menggunakan komunikasi nonverbal atau gerakan, kan harus menggunakan komunikasi verbal atau lisan. Sekian penyampaian materi komunikasi verbal dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun tingkah laku saya yang kurang
mengenang atau berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.